Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali channel Berita Kota Makassar. Satu informasi Impa Media bisa dibaca, bisa dengar, dan tentunya bisa ditonton. Kembali bersama saya Warta Salidayat di awal pekan di hari Senin tanggal 10 Maret 2025, atau kita masih dalam suasana bulan puasa di 1446 Hijriah. Tapi tentunya di pagi ini kita tetap bersemangat meskipun dalam kondisi kita berpuasa. Saya akan membacakan sejumlah berita penting yang telah disuguhkan oleh teman-teman kita di Harian Berita Kota Makassar. Tentunya saya akan baca dulu yang terkait di halaman khusus, yaitu adanya halaman khusus kita di Berita Kota bernama halaman Lapor Pak Wali. Ini halaman Lapor Pak Wali kita Berita Kota Makassar memang membuat untuk bagaimana dalam halaman ini semua pengaduan-pengaduan masalah pelayanan umum, masalah fasilitas umum, bahkan masalah pelayanan di kelurahan kecamatan ini terangkum semua di halaman Lapor Pak Wali. Ini kita sebut Lapor Pak Wali supaya paling tidak semua keluhan-keluhan ini bisa dijawab langsung oleh pemerintah Kota Makassar, termasuk dari Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin. Di halaman Lapor Pak ini ada beberapa aduan dari masyarakat, termasuk di sini di aduan pelayanan 112 pemerintah Kota Makassar. Ini rata-rata melaporkan terkait mengenai lampu jalan padam total. Ada juga di sini juga lampu padam total di Jalan Makio Baji, tadi di Jalan Biola Raya nomor K230 Antang, ini di Jalan Makio Baji 4 nomor 3 Kelurahan Tidung Kecamatan Rapocini. Begitupun ini laporan lampu padam juga ini terjadi di Jalan Batu Raya Kompleks Tayan Kelurahan Batua di Kecamatan Manggala. Begitupun di Jalan Insinyur Denrege 1. Di sini juga terkait pelayanan untuk meminta bantuan pelayanan home care dengan keluhan pasien pusing, sakit kepala, dan lemas. Untuk di halaman Lapor Pak sendiri, Berita Kota Makassar juga mendapat aduan langsung dari masyarakat warga Bakung, Kelurahan Jalang, yang mengeluhkan terkait jalan yang Pepimloknya sudah rusak, di mana warga yang bermukim di RT 01 RW 10 Kelurahan Bakung Kecamatan Beringkana ini mengeluhkan adanya kondisi jalan Pepimlok yang rusak dan berlubang. Selain itu, warga juga meminta pemasangan CCTV di dalam lorong guna meningkatkan keamanan di lingkungannya. Bahkan menurut warga RT 01 Kelurahan Bakung Mega Sari, bahwa jalan yang rusak ini sudah lama dikeluhkan namun belum ada perbaikan. Olehnya itu dalam keluhan ini langsung dijawab oleh Kepala Kelurahan Bakung Abadi yang mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima laporan terkait kondisi jalan Pepimlok yang rusak dan akan berupaya mengusulkan perbaikan ke dinas terkait. Begitupun juga keluhan warga yang meminta agar pasar Kulantu ditertibkan, di mana warga di Jalan Kandiat 3 Kelurahan Baraya ini juga meminta aparat Kelurahan Kecamatan Botol agar pasar tradisional Kulantu dibenahi dan ditertibkan, karena yang pasar tradisional berdiri sudah puluhan tahun ini tepat di belakang SD Baraya 1. Ini terlihat jolok dan terkesan semrawut serta kumuh. Aduan ini pun sudah dijawab oleh Lurah Baraya, yang juga dijawab oleh Kepala Kecamatan Montola Andi Ahmad Muhajirin Arif, yang mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengecek kondisi pasar tradisional yang sudah sekian tahun dibangun. Selain halaman Lapor Pak Wali yang sudah dijawab oleh Pak Camat Montola, termasuk dijawab oleh Bapak Lurah Bakung Abadi, di Berita Kota Makassar juga memiliki halaman Metro Makassar. Halaman Metro Makassar ini di sini menyangkut terkait mengenai aktivitas dari pemerintah Kota Makassar maupun aktivitas dari masyarakat di Kota Makassar. Di halaman Metro Makassar di edisi hari Senin hari ini tanggal 10 Maret 2025 mengangkat berita soal Wali Kota Makassar Munafri Arifudin, termasuk dengan Wakil Wali Kota
Makassar alias Mustika Ilham itu telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat maupun pegawai lingkup Pemkot Makassar di lapangan Korobosi pada hari Sabtu 9 Maret kemarin. Bahkan Wali Kota bersama Wakil Wali Kota melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap kendaraan dinas yang digunakan oleh pegawai Pemkot Makassar selama ini. Pemeriksaan dilakukan agar memastikan seluruh kendaraan yang ada digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan Wali Kota yang kerap disapa Api memang menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar untuk menertibkan Randis tidak hanya untuk memeriksa kondisi kendaraan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kendaraan dinas digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana alat operasional pemerintah dan bukan untuk kepentingan pribadi. Bahkan Wali Kota juga menginginkan agar Randis ditempel stiker agar mudah untuk dikenali dan dipastikan kejelasan kepemilikan serta penggunaannya. Begitupun yang dijawab oleh Kepala BPKAD Kota Makassar M. Dahlan yang mengatakan bahwa penertiban Randis akan dilakukan selama 5 hari, khususnya hari pertama pemeriksaan dilakukan terhadap Randis di 8 OPD di Kota Makassar. Berita terkait mengenai Randis yang juga dijawab oleh anggota DPR Makassar yang menilai bahwa pemeriksaan Randis ini dinilai merupakan langkah positif yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar untuk menegakkan disiplin. Bahkan menurut Ketua Komisi A Andi Palepi bahwa pemeriksaan ini merupakan bentuk pengawasan yang penting untuk memastikan kendaraan dinas digunakan sesuai peruntukannya. Untuk khusus mengenai berita Ramadan, ini ada kita lihat di bawah yang meminta bahwa jemaah masjid di Al-Markaz Al-Islami itu dilarang salat di Selesar. Ini pengelola Masjid Al-Markaz Islami Makassar mengimbau seluruh jemaah Masjid Al-Markaz agar tidak menggunakan Selesar masjid untuk beribadah, terutama pada salat tarawih. Area ibadah Al-Markaz dianggap sangat memadai dan menampung ribuan jemaah yang datang setiap malam. Berita jemaah Masjid Al-Markaz Islami dilarang salat termasuk tadi mengenai wali kota dan wakil wali kota mengecek kendaraan dinas, termasuk halaman khusus kita mengenai lapor Pak Wali. Ini bisa kita baca serangkaian beritanya di edisi cetak hari ini di Harian Berita Kota Makassar. Jangan lupa like, subscribe. Saya Warta Salidayat dan kru undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.